Chu foam, keluargamu datang menjemput. Masih suka pura-pura? 4 tahun di penjara? Seharusnya sudah sadar. Ayo pulang. Kak, kamu pulang. Lelah kerja seharian, aku pijit bahumu. Beresiko membenciku? Tahukah kamu? Ku batalkan rapat internasional penting demi menemuimu. Cepat pulang, orang tua masih menunggu di rumah. Tahu kamu bebas hari ini, kami siapkan pesta penyambutan. Orang tua? Aku punya orang tua? Jangan lupa, kau masih putra sulung keluarga Chu. Nona Chu, lupa? Chu Minglah putra sah keluarga ini. Aku cuma anak liar dari panti asuhan. Sudah cukup sandiwara? 4 tahun lalu kau dorong Ye Hao jatuh. Jadikan dia vegetatif. 4 tahun penjara, masih tak bertobat. Jangan kira hukuman penjara bisa menebus dosamu. Selama Ye Hao tak sadar, dosamu takkan terhapus. Salahku. Tak pantas pulang, apalagi berharap. Kasih sayang keluarga. Ayo ikut. Tak akan pulang kali ketiga. Pulanglah, Nona Chu. Kita berpisah untuk selamanya. Xiao Feng, maaf terlambat. Xiao Feng, selamat bebas. Gao Xiaoya, kita tumbuh bersama di panti asuhan. Teman kecil yang paling dipercaya. Xiao Feng, nanti kuliah hukum, aku akan jadi pengacara terhebat. Apapun terjadi, takkan lepaskan tanganmu seumur hidup. Orang yang bersumpah tinggalkanku selamanya ini. Justru membela Cuming di pengadilan. Mengirimku ke penjara. Xiao Feng, Cuming anak manja sejak kecil. Tak tahan hidup penjara. Gantikan dia, ya? Demi hubungan kita selama ini, setuju? Dulu, pengacara yang sukses masukkan putra sah keluarga Chu ke penjara. Membuat Gao Xiaoya terkenal di Yuncheng. Dengan menghancurkan hidupku, dia jadi pengacara terkenal. Karangan bunga ini kini jadi simbol belas kasihan palsunya. Xiao Feng, mawar khusus untukmu. Simpan bunga pengacara Gao untuk juri itu. Selama 4 tahun kegelapan. Kupahami, saat tak punya kuasa dan sandaran. Hanya bisa meminimalkan luka untuk bertahan. Dibanding harapan palsu Gao Xiaoya, kebencian keluarga Chu yang konsisten justru tak membuatku terluka dalam. Ayo pulang. Naik mobil. Xiaoya di sini. Xiao Feng, sudah lama menunggu? Selama 4 tahun ini, ayah ibu setiap hari merindukanmu. Setiap hari menangis sampai rambut pun memutih. Kuharap setelah pulang, kau bisa mengendalikan sifat sok jagoanmu. Jangan main-main dengan Xiao Ming, jangan lakukan hal-hal yang menyusahkan orang tua. Kalau kau tenang, keluarga Chu tidak akan memperlakukanmu buruk. Aku bicara denganmu, dengar tidak? Menurut pasal 48 UU Penjara Republik Rakyat Tiongkok, narapidana selama masa hukuman dapat bertemu keluarga wali. Biasanya sebulan sekali. Tapi aku 4 tahun di penjara. 48 bulan, mereka sama sekali tidak pernah menemuiku sekalipun. Ini yang kau sebut. Mereka sangat peduli padaku. 4 tahun, sibuk sekali sampai tidak ada kesempatan menemui aku. Sekali saja. Ini karena kau terlalu sulit diatur, ayah ibu melakukan ini. Juga agar kau bisa memperbaiki diri di penjara. Memulai hidup baru, ini untuk kebaikanmu juga.
pulang ganti baju yang pantas, lalu ke balai jamuan. Jangan mempermalukan. Ini kamarku selama 5 tahun penuh di keluarga Chu. Menyuruhku memakai gaun pantas. Tapi kapanpun aku punya gaun, bahkan celana jeans yang kupakai ini, beli dengan uang kerjaku sendiri. Ayah, ibu, kakak, lihat baju baruku, cantik tidak? Kau pakai apa ini? Tidak bisa belajar dari Xiao Ming? Pakailah yang sopan, jangan mempermalukan keluarga Chu. 4 tahun lalu, aku dapat surat penerimaan King Bei. Tapi keluarga Chu hanya adakan pesta besar untuk Chu Ming. Chu Ming dipuja seperti pangeran, sementara aku seperti anak bebek jelek di antara angsa. Di hadapan semua orang, aku dibawa polisi. Menjalani masa kuliah yang seharusnya di penjara. 10 tahun lalu, pakai seragam, dibawa ke keluarga Chu. Karena semua dimulai dari sini, maka diakhiri di sini juga. Hari ini hari penting untuk keluarga Chu. Iya, mana pemeran utamanya? Kok belum datang? Sebentar lagi. Siapa ini? Kok pakai seragam saja datang? Dulu di depan para elit Yun Cheng, aku dibawa polisi. Sekarang di depan para elit ini, merayakan besar-besaran pulangnya orang jahat, ini mau memberitakan semua kekuranganku ke seluruh dunia, tanpa sisa harga diri. Bukannya suruh pulang ganti baju. Kok pakai baju ini lagi? Kau tidak tahu hari ini acara apa? Keluar penjara, matamu bukan mata, hidung bukan hidung, pulang terus kau. Jual kesedihan cari simpati di depan umum. Berlagak seolah keluarga Chu berhutang budi. Bertingkah seperti kami benar-benar mengabaikanmu, Chu Feng. Taktikmu memang selalu rendahan. Bikin muak. Ayo pulang ganti baju. Jangan mempermalukan diri di sini, berani-beraninya kau menghindar. Aku tak punya gaun. Kalau tak punya gaun, tak bisa beli. Aku tak punya uang. 3 tahun di keluarga Chu, keuangan setiap bulan akan transfer 500.000 ke rekeningmu. 3 tahun 18 juta, jangan bilang. Uang ini tak cukup beli 1 setel gaun yang layak. Kau pakai barang pasar lot ini, seolah keluarga Chu. Mengabaikanmu, sudah cukup keributanmu, kompensasi yang harus kami beri. Sudah diberikan, sudah cukup. Kalau masih ribut, itu lebay. 500.000? 5.000 pun tak pernah kulihat. Nona cuma memfitnahku, setidaknya cari alasan. Yang masuk akal dong. Kau memang tak akan menyerah sampai lihat peti mati, ya? Ini kau yang memaksa, jangan salahkan aku. Halo, tolong periksa keuangan setiap bulan. Transfer berapa ke rekening Chu Feng? Tuan Muda Chu Feng? Kalau Tuan Muda Chu Feng, tak perlu diperiksa. Apa maksudnya? Begini, keuangan tak pernah memberikan. Transfer ke kartu bank Tuan Muda Chu Feng. Apa? Bukankah sudah kuperintahkan? Nona tidak tahu? Nyonya bilang Tuan Muda Chu Feng. Dari panti asuhan, wawasannya sempit. Teman-temannya juga tidak jelas. Tiba-tiba kasih uang saku 500.000. Takut Tuan Muda jadi neko, jadi dah habis. Oh iya, Nyonya naikkan uang saku Tuan Muda Chu Ming. Dari 500.000 jadi 1 juta, katanya sejak Chu Feng kembali. Khawatir Chu Ming sedih, jadi sebagai kompensasi. Nona pasti tahu hal ini, kan? Aku belum pernah dengar, tuan muda keluarga kaya bisa tak dapat uang saku sepeser pun setiap bulan. Walaupun keuangan tak transfer, pasti ayah ibu memberi uang saku, kan? Tuan dan Nyonya Chu tak pernah beri sepeser pun. Nona Chu, tanya saja langsung, kataku tadi percaya. Perkataan orang tuamu, harusnya kau percaya. Ayah ibu pasti pernah transfer uang untuk Chu Feng, kan? Ini, kupikir mereka memberimu, jadi aku. Kukira kalian akan memberi. Xiao Feng, kalau memang tak punya uang, kenapa tidak bilang sejak awal? Kalau beritahu Mama, Mama pasti kasih uang. Benar betul. Xiao Feng, Mama yang salah. Harusnya Mama sadar lebih cepat, membuatmu menderita. Percayalah pada Mama. Perlakuan terhadapmu dan Chu Ming itu sama rata. Baru hari ini aku tahu, ibu kandungku melarang bendahara transfer uang. Itu belum seberapa. Malah naikkan uang jajan Chu Ming jadi 1 juta. Sampai segitunya kau memanjakan anak angkat kesayanganmu? Ti Tai Dak.
Aku benar-benar. Kau punya mulut, tak bisa bicara? Kami bukan. Cacing di perutmu. Siapa yang tahu isi hatimu? Kalau bilang dari dini, keluarga besar Chu. Masa tidak mampu beri uang jajan segini? Sudah kubicarakan, tapi kalian tak anggap serius. Ayah ibu, bisa kasih 8.000 buat bayar SPP? Uang melulu. Mendingan kau sering-sering baca buku. Lihatlah, Chu Ming ranking 10 sesekolah lagi. Kau ranking berapa? Aku ranking pertama. Kak, aku ranking sure. Ada hadiah enggak? Chu Ming mau hadiah apa? Aku suka action figure yang harganya 100.000. Kakak belinya? Boleh. Asal Chu Ming suka, 100.000 pun. Bahkan 1 juta juga kakak beliin. Nona Chu akhirnya ingat ya? Soalnya nilai sekolahmu jelek. Tiap kali ranking buncit, berani minta hadiah? Kami saja malu memberi. Baru dikritik dikit. Sudah nggak terima? 3 tahun SMA nilaiku selalu juara. Kok di mulut? Nona Chu jadi ranking buncit? Iya sih. Nona Chu saja tak tahu aku sekolah di mana. Wajar tak tahu prestasiku. Bukannya kamu sekolah di SMA Hongzi? Ayah ibu, waktu menjemput Chu Feng dulu. Apa tidak pindahkan status sekolahnya? Aduh, Chu Feng. Kamu 3 tahun SMA sekolah di mana? Sekolah menengah Yuncheng pertama. SMA dengan passing grade tertinggi Seuncheng. Anak-anak pinter semua berkumpul di sana. Beda dengan SMA elit Hongzi yang bayar bisa masuk. Sekolah menengah Yuncheng pertama hanya terima yang lulus tes. Wah, juara terus di SMA top itu. Bisa masuk Tsinghua atau Peking University nanti. Tidak mungkin, sekolah menengah pertama Yuncheng, jaraknya dari rumah kita. Lebih dari 30 km. Setiap hari kamu hanya naik sepeda butut. Aku tidak pernah pergi sekolah bersama Chu Ming karena aku dan dia sama sekali tidak satu sekolah. Aku tidak pernah makan pagi bersama kalian karena sekolah menengah pertama Yuncheng. Harus belajar pagi jam 6 pagi. Aku jam 4 pagi. Sudah harus bersepeda 2 jam ke sekolah. Aku tidak pulang siang karena waktu pulang siang tidak cukup untuk aku bersepeda dari sekolah ke rumah. Xiaofeng, maafkan ibu. Ibu tidak tahu. Kamu mengalami begitu banyak penderitaan. Ini salah ibu. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Aku sejak kecil tidak dibesarkan di dekatmu. Aku bisa mengerti kalau kamu tidak peduli padaku. Lagi pula, aku sudah terbiasa dengan penderitaan ini. Bahkan jika lebih pahit, aku bisa terbiasa. Kan, Nyonya Chu? Cukup. Kamu tahu tidak apa yang kamu omongkan? Nona Chu, kamu belum tahu ya? Saat itu Chu Ming mendorong Ye Hao. Jatuh dari tangga, ada CCTV di sana. Dan ini, ibu yang terlihat malang ini, pertama kali langsung menghapus. Rekaman CCTV membuat anak kandungnya tidak bisa membela diri di pengadilan. Apa? Cukup. Jangan bicara sok tahu di sini. Omong kosong. Kami mengabaikanmu, itu kelalaian kami. Kamu sendiri tidak punya tanggung jawab sama sekali. Kamu iri pada Xiao Ming, yang hidupnya lebih baik darimu, jadi kamu datang dengan cara ini untuk mengganggunya. Dengan cara ini untuk balas dendam. Kamu tidak disukai. Kamu tidak pernah introspeksi diri, hanya menyalahkan kami. Xiao Xia, jangan bicara seperti itu pada adikmu. Ibu, kamu masih membelanya. Dia hanya memanfaatkan rasa bersalah kita padanya, sehingga dia bisa semena-mena. Kami mengirimnya ke penjara selama 4 tahun, dia menyimpan dendam. Itu sebabnya dia membuat keributan di depan keluarga dan teman-teman. Sudahlah, kita semua jangan banyak bicara lagi, Xiao Feng. Kamu pulang lebih awal, kenapa tidak bilang pada ayah dan ibu? Ayah dan ibu bisa siapkan baju bagus untukmu. Kalian tidak tahu, aku hari ini keluar dari penjara. Ayah pasti tidak tahu. Kalau ayah tahu, sudah pasti menyuruh sopir menjemputmu. Kamu pulang dengan cara apa? Aku pulang naik mobilnya. Dia yang bilang padaku, kalian mengadakan pesta penyambutan untukku. Pesta penyambutan? Bukannya hari ini pesta ulang tahun? Tuan Muda Chu, Chu Ming? Ya, aku menerima undangan, tertulis juga. Pesta ulang tahun Tuan Muda Chu, Chu Ming. Kenapa jadi pesta penyambutan dia keluar dari penjara? Kita menyambut seorang penjahat, tidak salah kan? Kecewa lagi dan lagi. Apa yang sebenarnya saya harapkan? Xiao Feng, jangan pergi. Ibu tidak tega melepasmu. Xiao Ming, kamu sakit tidak jatuh tadi? Ibu, ayah, kakak, ibu, ayah, kakak, sakit sekali. Sakit di mana? Apakah perlu ke rumah sakit? Kamu tidak punya mata ya? Apakah perlu saya jatuh seperti ini? Hanya untuk mendapatkan penghinaan dari Nona Chu? Apakah saya orang yang sangat hina seperti itu? Xiao Feng, sakit tidak? Kakak Chu Feng, maafkan saya, ini karena Gong Hokuto yang gaberkin kakak kepada saya. Anda kenapa? Rusak, saya juga panik. Tidak sengaja menabrakmu. Panik atau sengaja, kamu sendiri yang tahu. Kenapa kamu berpikir seperti itu tentang saya? Xiao Feng, kamu salah paham tentang Xiao Ming.
dia selalu sopan. Dia tidak seperti yang kamu katakan, hari ini ulang tahun Xiao Ming. Kamu minta maaf saja, masalah ini selesai. Ya, minta maaf saja. Hal seperti ini bukan pertama kalinya terjadi. Apakah saya benar-benar memfitnahnya? Nyonya Chu, kamu tidak tahu? Saya. Tunggu, kamu masih berhutang penjelasan kepada kami. Saya menjelaskan apa? Nona Chu bukan mau menyuruh saya mengakui bahwa saya yang merusak gaun adikmu, kan? Selama ini, hanya kamu yang pernah naik mobil saya, dan hanya kamu yang menyentuh gaun ini. Kakak Chu Feng, kenapa kamu memperlakukan saya seperti ini? Apakah kamu ingin membuat saya malu di pesta ulang tahun? Xiao Feng, ibu tahu kamu punya dendam di hati. Makanya kamu melakukan ini, hari ini kita lupakan saja. Tapi kedepannya jangan lagi. Di mobil Nona Chu ada dashcam. Rekaman bisa membuktikan saya tidak menyentuh gaun ini. Untuk membuktikan ketulusan saya minta Nona Chu mengeluarkan ponselnya dan memeriksa rekaman sekarang juga. Kakak Chu Feng, rekaman tidak perlu diperiksa kan? Para tamu semuanya ada di sini. Xiao Feng, jangan berlebihan. Cukup. Masalah ini sudah selesai. Xiao Feng, pergilah merawat lukamu. Kalian takut setelah memeriksa rekaman? Tidak ada yang mau menjadi kambing hitamnya, ya? Saya berani memeriksa rekaman. Apa yang kalian takutkan? Sebenarnya kalian takut apa? Kalian tidak mau bilang, saya akan bilang. Nona Chu, ketika menerima gaun ini, gaunnya masih utuh. Dashcam bisa membuktikan saya tidak menyentuh gaun ini. Tapi kenapa gaun itu rusak begitu sampai ke Cuming? Siapa yang melakukannya? Sudah jelas kan? Kalian tidak berani memeriksa rekaman CCTV. Karena begitu CCTV diperiksa, aku tidak bisa lagi menanggung kesalahan seseorang. Kalian setuju kan? Xiao Feng, bukan seperti itu. Dengarkan penjelasan ibu, kamu dan Xiao Ming adalah anak-anak ibu, sama-sama berharga. Bagaimana mungkin ibu tega? Cukup, 4 tahun yang lalu, aku mungkin akan merasa iba mendengar kata-kata seperti itu. Tapi setelah 4 tahun di penjara, sekarang aku hanya merasa jijik mendengar kata-kata seperti itu. Aku sudah bukan lagi anggota keluarga Chu, aku dengan sukarela melepaskan status sebagai anak sulung keluarga Chu, cukup kan? Permainan kekeluargaan ini harus diakhiri. Xiao Feng, aku melihat semuanya tadi, aku percaya padamu. Pasti bukan kamu yang melakukannya. Pengacara Gao, tidak perlu begitu adil, aku tidak layak. Anak selang. Kamu kembali. Seluruh keluarga Chu, hanya Nani Zhao yang benar-benar baik padaku. Nani Zhao, aku kembali. Tapi, aku akan segera pergi dari sini. Kamu mau pergi, aku tidak menghalangi lukamu. Aku harus membantumu merawatnya. Ini hanya luka kecil, aku sudah terbiasa, tidak apa-apa. Kamu belum makan kan? Aku akan memasak mie untukmu, makan dulu baru pergi. Nani Zhao, aku tidak akan makan, aku harus segera pergi agar bisa cepat menemukan tempat tinggal. Dia tidak pernah sekalipun melihat gaun itu, apalagi menyentuhnya. Apakah aku benar-benar salah paham padanya? Kakak. Ini untukmu, ini yang aku dapatkan dengan susah payah. Bisa melindungi kakak. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia seperti berubah menjadi orang lain. Anak sulung, kamu tidak punya uang. Jika mengalami kesulitan, ingatlah untuk menelepon aku ya. Nani Zhao, ini tidak bisa aku terima. Kamu ambil. Ini benar tidak bisa aku terima. Nani Zhao. Kamu ambil. Chu Feng, kamu mau kemana? Nona besar, pesta belum selesai. Kenapa kamu di sini? Nani Zhao, aku pergi dulu. Kamu berhenti. Kamu tuli ya, aku bicara padamu. Lepaskan aku. Kamu tidak habis-habis ya? Hari ini adalah pesta ulang tahun Xiao Ming. Kamu sudah berbuat onar di pesta, sekarang malah mau kabur dari rumah. Bisa tidak kamu lebih mengerti? Ayo, ikut aku pulang. Aku pulang buat apa? Nona, hati-hati, kakinya ada luka.
Dengarkan, kamu baru saja keluar dari penjara, sudah larut malam. Mau pergi kemana? Lepaskan. Kakak, Bahkan jika aku mati di luar, aku tidak akan kembali ke keluarga Chu. kakak, Pura-pura lagi. Suka sekali pura-pura ya? kakak. Kamu, Jujur saja, kamu sudah melawan orang yang tidak seharusnya kamu lawan. Ada orang yang sengaja meminta kami untuk menjaga kamu. Aku salah. Jangan main drama, pura-pura lemah buat siapa? Jangan pukul aku. kakak. Nona, lihat. Kenapa bisa begini? Sebelum masuk penjara, dia baik-baik saja. Bu Zhao, cepat. Kamar Chu Feng di mana? Di sini. Chu Feng tinggal di sini. Bu Zhao, bagaimana kamu bisa? Chu Feng adalah adik kandungku. Bagaimana kamu bisa membiarkannya tinggal di sini? Nona, dulu kamu yang menyuruh kakak tinggal di sini. Kamu lupa? Kapan aku? Kakak, aku mau tinggal di kamar itu. Boleh? Agar aku bisa dekat denganmu. Yang ini tidak bisa. Aku mau jadikan ruang gacha. Kalau begitu, aku bisa tinggal di kamar itu. Kamar ini untuk Xiao Ming, mau dijadikan ruang game, kamu juga tidak bisa tinggal di sini. Kalau begitu, aku bisa tinggal di loteng kecil di lantai atas. Kamu adalah kakak keluarga Chu, tinggal di loteng tidak pantas. Kalau sampai tersebar, orang akan menertawakan aku, Bu Zhao. Masih ada kamar kosong? Hanya tersisa gudang. Baiklah, bersihkan gudang itu. Biarkan dia tinggal di sana sementara. Baik, gudang lembab. Bagaimana kalau kakak tinggal di kamarku? Tidak perlu, biarkan Xing Yu ke kamarku. Halo, Dr. Chen, kamu harus segera datang. Kakak sakit. Aku bilang, Nona Chu, kamu terlalu overprotektif. Xiao Ming sakit. Kenapa tidak biarkan dia istirahat di kamarnya sendiri? Malah membawanya ke kamarmu. Ini kenapa dia? Aku tidak mau mengobati orang jahat. Xing Yu, dia bukan orang jahat. Dia adik kandungku. Dia adikmu? Lalu, Xiao Ming? Dia hanya punya hubungan darah denganmu. Saya Ming Liang, tumbuh besar bersamamu, keluarga yang baik dari keluarga Ye. Dia dijadikan seperti tanaman olehnya, tapi dia hanya menjalani hukuman 4 tahun singkat. Setelah keluar, dia masih hidup seperti orang normal. Tapi siapa yang memberi Yihao kesempatan untuk bangun? Seluruh hidup Yihao dihancurkan olehnya. Bagaimanapun, dia adik kandungku. Aku tidak peduli. Orang lisik dan jahat seperti dia. Bahkan jika sembuh, dia hanya akan merugikan orang lain. Xing Yu, kamu periksa dia baik-baik, terutama kaki kanannya. Periksa boleh, jangan harap aku mengobatinya. Aku tidak tahu kenapa kamu begitu peduli padanya. Orang seperti dia seharusnya menerima akibatnya sendiri. Kakinya sebelumnya seperti ini? Tidak mungkin. Selama 3 tahun di rumah, baik-baik saja. Mungkin itu terjadi saat dia di penjara. Chu Hie, keluar sebentar. Kamu tahu kekerasan tulang manusia? Kekerasan tulang manusia cukup tinggi, terutama untuk menyebabkan patah tulang hancur pada tulang kering dan betis. Ini biasanya melibatkan benturan energi tinggi, seperti kecelakaan lalu lintas serius atau jatuh dari ketinggian. Tapi Xiao Feng di penjara, kecelakaan lalu lintas dan jatuh dari ketinggian. Hampir tidak mungkin. Cedera kakinya lebih seperti dipukul dengan benda tumpul. Dipukul dengan benda tumpul? Berdasarkan luka, setelah dia terluka, tidak mendapat perawatan profesional, tulang kakinya tidak disambung dan sembuh. Itu sebabnya kakinya sangat bengkok dan cacat. Rasa sakit dalam proses ini sulit dipahami orang biasa. Dia bisa bertahan sampai sekarang. Adalah keajaiban. Di penjara, bagaimana mereka berani? Xing Yu, apakah kaki Chu Feng masih bisa disembuhkan? Cedera kakinya sudah setidaknya 3 tahun. Sekarang sudah terlambat untuk diobati. Sekretaris Yang, bantu aku menyelidiki apa yang terjadi pada Chu Feng selama 4 tahun di penjara. Semuanya, sampai detail terkecil. Nyonya, pesta ulang tahun segera dimulai. Segera ke sana. Selamat ulang tahun.
Chu Xia. Kamu tidak salah. Dulu dia yang mendorong Ye Hao jatuh dari lantai atas. Bahkan jika kakinya cacat, itu akibat perbuatannya sendiri. Kenapa kamu harus sedih karena dia? Kamu benar-benar gila. Presiden, hal yang Anda minta saya selidiki sudah saya temukan. Katakan. Saya menemukan bahwa orang yang menggunakan Tuan Chu dengan khusus dan ada yang mulia menggunakan orang hukuman. Setahun yang lalu, Tuan Chu masuk rumah sakit lagi. Saya tidak bisa menemukan alasannya, tapi sepertinya cukup serius. Sejak keluar dari rumah sakit, penjara memberinya kamar tunggal dan dia tidak pernah dipukuli lagi. Yi Fei, Presiden Yi. Batalkan semua kerjasama dengan Ye Group dan halangi semua bisnis mereka. Dan jangan biarkan satupun orang yang menyakiti adik saya di penjara lolos. Baik. Jangan pukul saya, sakit. Sudah tidak apa-apa, Xiao Feng. Tolong. Sudah tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hello, APA. Ribet APA di tengah malam begini? Chu Xia tiba-tiba menghentikan kerjasama dengan Ye Group. Membuat Ye Group kehilangan 1 miliar dalam semalam. Ini tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Ye Fei sudah menelepon. Untuk menanyakan saya. Tidak bisa. Saya harus tanya Chu Xia dengan jelas. Pakai baju dulu. Ah, benar. Chu Xia, Banggan. Kenapa kamu sembarangan memutuskan hubungan dengan Chu Feng? Kenapa kamu di kasur kakakmu? Chu Xia, kenapa saya ada di kamarnya? Kakakmu mana? Minggir, saya mau keluar. Saya ayahmu. Bagaimana kamu bicara dengan orang tua? Kamu tidak punya sopan santun sama sekali. Siapa yang memanjakan? Kebiasaan burukmu ini? Saya pikir kamu. Kenapa kamu marah padanya? Bicaralah baik-baik. Kalau begitu tanya dia, kenapa tidur tidak di kamarnya sendiri? Tengah malam malah masuk ke kamar kakaknya. Sudah 20 tahun lebih, bukan anak kecil lagi. Baru pertama kali pulang, langsung bikin masalah seperti ini, ya? Meskipun kakak kendang, tidak bol tengah malam. Masuk ke kasurnya. Kamu bilang saya marah padanya, tapi itu demi kebaikan kita. Kamu tahu kenapa? Saya tidak marah pada Xiaoming, karena Xiaoming tidak mungkin melakukan hal yang kotor seperti ini. Saya pikir kamu tidak punya niat baik. Sudah selesai? Kalau sudah, biarkan saya keluar. Chu Xia, lihat dirimu sekarang, seperti apa? Kenapa kamu menghentikan kerja sama dengan Ye Group? Kamu tidak tahu kalau Ye Group adalah mitra kerjasama yang sangat baik untuk kita? Apalagi Yi Fei dan Xiaoming. Sudah ada perjanjian nikah, kamu melakukan ini. Apakah kamu mempertimbangkan perasaan perusahaan dan Xiaoming? Ketika Ye Fei mengintimidasi Chu Feng, kenapa tidak mempertimbangkan hal-hal ini? Apa maksudnya ini? Ye Fei menghasut narapidana di penjara untuk memukuli Chu Feng. Menamparnya, memaksanya berlutut, minum air toilet, dan menusuknya dengan jarum. APA? Apakah Anda tahu kenapa kakinya bengkak? Itu karena dipatahkan oleh seseorang. Tidak mungkin. Ini adalah hasil investigasi Sekretaris Zhang. Lihatlah, apa isinya? Bagaimanapun juga, Chu Xia, tindakanmu terlalu impulsif. Apakah aku harus diam saja melihat adik kandungku dihina tanpa melakukan apa-apa? Ini seperti melukai musuh 1000, tapi kita juga terluka 800, karena kamu membuat keputusan ini, membuat perusahaan Chu kehilangan 1 miliar. Fei masih mempertimbangkan apakah akan bekerja sama dengan perusahaan Chu, tapi dia punya satu syarat, yaitu Chu Feng harus pergi ke rumah sakit dan meminta maaf kepada adiknya. Dengan bersujud, kakak Chu Feng, sudah larut malam.
kenapa kamu belum tidur? Kakak Chu Feng, kenapa kamu melihatku? Dengan tatapan yang begitu menakutkan, aku takut. Chu Feng, apa yang kamu lakukan pada Xiao Ming? Terbentur di mana? Sakit tidak? Apa yang kita bicarakan tadi? Kamu dengar semua? Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Xiao Feng, Kakak, kenapa kakak? Kakak sakit perut lagi? Tunggu aku. Kakak, aku sudah siapkan air gula merah. Ini salahku, kalau saja aku bisa menanggung sakit kakak. Xiao Feng. Aku sakit perut. Nona Chu sakit perut, seharusnya cari dokter. Cari aku kenapa? Kakakmu sakit perut, kamu tidak tahu? Cepat ambilkan obat. Kakak Chu Feng, aku tahu kamu sudah 4 tahun di penjara, ada dendam. Tapi kamu tidak bisa diam saja melihat kakakmu menderita. Apa yang aku lakukan dulu, kalian semua melihatnya. Tapi kalian memilih untuk mengabaikannya, aku sudah bilang. Keluarga Chu tidak ada hubungannya denganku. Kedepan, hidup mati keluarga Chu tidak ada hubungannya denganku. Kalau begitu kamu tidak perlu kembali. Baik. Aku beritahu kamu Chu Feng, kalau kamu pergi, jangan pernah kembali lagi. Pak, tolong ke stasiun kereta Yuncheng. Terlalu jauh pak, 800 yuan, bisa terima? 800 untuk kebebasanku, tidak mahal. Ayo pergi. Ah, akhirnya selesai. Ayo, ikut aku pulang. Lepaskan aku. Tolong. Dia penculik. Dia khusus menjual organ. Tolong aku. Dia adikku, bertengkar dengan keluarga dan ingin kabur dari rumah. Bukan urusan kalian. Dia bukan kakakku, aku tidak kenal dia. Dia orang asing. Paman, tolong aku, paman. Apa yang terjadi? Tidak boleh bawa dia pergi. Ini urusan keluarga saya. Sebagai dan takut. Urusan keluarga ATA, aku hanya tahu keponakanku minta tolong. Lihat wanita ini, tampaknya baik-baik saja. Ternyata dia penjual organ. Wanita jahat, ini pantas dipukul. Pukul dia, ayo cepat pukul dia. Pukul dia, pukul dia. Nah, kalau tidak mau pergi, ya jangan pergi. Kamu tahu, dia bukan penculik. Lihat pakaian yang dia kenakan, harganya pasti 6 digit. Perhiasan yang dia pakai, nilainya jutaan. Tidak ada penculik yang berpakaian seperti dia. Lalu kenapa kamu? Bodohnya, lihat kamu kurus kering. Pasti sering disiksa. Paman percaya padamu. Kalau bukan karena kesedihan yang besar, kamu tidak akan kabur. Lari, lari sejauh mungkin. Jangan pernah tertangkap oleh orang yang menyakitimu. Akhirnya aku akan bebas. Tinggal 1 langkah lagi. Chu Xia, adikmu ini benar-benar merepotkan. Sudah sadar, masih ingin lompat dari mobil. Mobil sudah dikunci. Jangan buang-buang tenaga. Nona Chu, apakah kamu merasa bisa mengendalikan hidupku? Hebat ya? Kalau begitu, kamu harus jaga baik-baik. Aku bisa kabur pertama kali, pasti bisa kabur kedua kali. Berani kamu? Aku cuma punya nyawa sisa. Apa yang tidak berani? Sorot matamu, betapa bencinya padaku. Bagus. Kalau kamu berani kabur lagi, aku akan memecat Bu Zhao. Kamu memecat seorang pembantu, apa hubungannya denganku? Aku tidak hanya akan memecat Bu Zhao, tapi juga anak perempuannya yang sedang sekolah, akan aku pecat juga. Aku dengar nilai anaknya sangat bagus. Setiap tahun dapat beasiswa. Kalau aku pecat dia, Kalian siang terdesak, memang akan mengejet. Chu Xia, sakit tidak? Chu Feng. Aku mengizinkanmu untuk terakhir kali melawanku. Kalau kamu berani kabur lagi, Nyonya Zhao dan putrinya akan lebih menderita dari yang kamu bayangkan. Xiao Feng, nanti supir akan mengantarmu ke rumah sakit umum pertama Kota Yun. Kamu hanya perlu menunjukkan ketulusanmu pada VR. Dia pasti tidak akan menyulitkanmu. Dan yang paling penting, terus bekerja sama dengan perusahaan Chu. Kenapa kamu diam saja? Ayo makan dulu, bicara apapun setelah makan. Makan apa? Ada makanan untukku. Ada apa?
Nona, makanan di rumah selalu dibuat untuk 4 orang. Jadi, Kamu buta ya? Adikku sudah pulang, kamu tidak lihat. Atau kamu sengaja tidak membuatkan untuknya? Nona, saya. Kamu dipecat. Nyonya Zhao, Tuan. buatkan satu lagi. Baik. Kakak, makan punyaku dulu, Xiao Feng, lihat. Adikmu sangat baik padamu, kamu tidak cepat-cepat berterima kasih padanya. Aku berterima kasih apa? Berterima kasih karena dia mengambil hidupku. Berterima kasih karena dia selalu memfitnah dan menjebakku. Aku hanya makan sarapannya sekali. Kalian sudah menyuruhku berterima kasih padanya. Aku di rumah ini selama 3 tahun, tidak pernah makan sarapan atau makan siang. Bahkan makan malam yang aku makan adalah sisa kalian. Dan selalu dihina dengan kata-kata. Bukankah kalian seharusnya meminta maaf padaku dulu? Xiao Feng, itu semua sudah berlalu. Kenapa kamu selalu membesar-besar Kenya? Sudah berlalu. Luka ada di tubuhku, kamu bilang sudah berlalu. Kenapa? Karena aku ayahmu, aku tahu kamu menyimpan dendam pada keluarga ini. Kamu bisa langsung pergi, aku beritahu kamu, di rumah ini. Tidak ada tempat untukmu berbuat semaumu. Kamu pikir aku sangat ingin tinggal di rumah ini? Kamu hanya ingin memanfaatkanku untuk memulihkan kerjasama dengan grup Y. Seolah-olah aku sangat ingin tinggal di rumah ini. Apa kalian orang yang sangat mulia? Aku pantas dihina oleh kalian sampai tidak ada harganya. Giant. Apa yang salah yang aku lakukan? Kenapa kalian memperlakukan aku seperti ini? Chou Feng, kamu gila. Xiao Feng, kita semua satu keluarga. Apa yang tidak bisa dibicarakan dengan baik, harus sampai seperti ini. Kamu anak durhaka, berani berbuat onar di sini. Lihat dirimu sekarang, sungguh. Kami adalah orang jahat keluarga Chu. Kakak maaf, ini semua salahku. Jangan marah padaku. Chou Feng, Tadi masih baik-baik saja. Kenapa jadi begini? Kamu pikir aku tidak tahu, ya? Dia paling ahli berpura-pura. Chou Feng sudah begini, kalian masih bicara seperti itu, aku benar-benar curiga. Apakah dia anak kandung kalian? Tuan besar kamu sudah bangun, apakah aku membuatmu sakit? Tante Zhao, Ayah, aku sedikit lapar. kamu mau makan apa? Aku mau makan mie kuah bening. Baik, Tante Zhao akan membuatkannya untukmu. Tunggu ya. Nyonya. Kamu turun dulu, ya Nyonya. Chu Feng, ini mie kuah bening yang dibuat sendiri oleh ibu. Coba cicipi. Kamu yakin ini buatanmu? Ah, bahkan Xiao Ming belum pernah makan mie buatan ibu. Kamu yang pertama. Mie kuah bening ini sudah aku makan selama 3 tahun. Mana mungkin tidak tahu? Ini siapa yang buat? Coba cicipi. Jangan berbelit-belit, langsung saja. Chu Feng, apa yang harus ibu lakukan agar kamu bisa memaafkan ibu? Ayo, makan sedikit. Masih berbelit-belit, kamu datang ke sini, bukan untuk membuatku. Memohon pada YVR, agar terus bekerja sama dengan Chu Group. Memang begitu, tapi... Keluar. Hanya 4 tahun, kenapa kamu jadi tidak masak aku? Kamu bersenang-senang di luar, aku dipukuli dan dimaki di penjara. 4 tahun ini seharusnya ditanggung oleh Chu Ming. Tapi kamu menghapus rekaman, membuatku masuk penjara. Ini yang kamu sebut tulus, maka aku mohon. Jangan tulus padaku, aku tidak sanggup. Kamu tidak masak aku. Aku memang tidak masuk akal, tolong lain kali. Jangan pedulikan aku. Ayo duduk, duduk. Bagaimana? Anak ini terlalu pintar, matanya sudah tertuju. Niatku, aku benar-benar tidak bisa membujuknya. Kalau yang lembut tidak berhasil, kita coba yang keras. Kenapa Tante Zhao tidak datang hari ini? Katanya putri Tante Zhao mengalami masalah. Benar-benar. Dia keluarkan dari sekolah. Apa? Xiao Feng, kamu sudah bangun, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu yang melakukannya? Apa yang aku lakukan? Aku tidak mengerti. Putri Nyonya Zhao dikeluarkan dari sekolah. Apakah kamu yang menyuruh orang melakukannya? Aku peringatkan kamu. Jangan ganggu keluarga Nyonya Zhao, kalau tidak. Kalau tidak apa? Kalau tidak, aku akan mati bersama kamu. Aku kakakmu, kamu bicara seperti ini padaku? Nona besar, tolong bantu aku hanya punya 1 anak perempuan. Dia hampir lulus kuliah, tapi sekarang dikeluarkan. Hidupnya akan hancur. Bantu dia. Bisa bantu dia, kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Aku akan pergi rumah sakit untuk minta maaf pada Yahao. Tenang,
anakmu akan baik-baik saja. Jangan kira, setelah 4 tahun di penjara, dosamu sudah lunas. Dulu kalau bukan karena kamu mendorong Ye Hao jatuh, semua ini tidak akan terjadi. Pergilah ke rumah sakit untuk minta maaf padanya. Bukankah itu seharusnya? Ayo ke rumah sakit, aku antar kamu. Tidak perlu, aku akan naik taksi sendiri. Aku menyetir lebih cepat. Aku merasa jijik melihatmu. Chu Feng, jangan keterlaluan. Ye Hao, aku Chu Feng, dengar-dengar kamu dalam keadaan koma. Tapi masih ada sedikit kesadaran. Kamu bisa dengar aku bicara? Ye Hao, kamu tahu tidak? Mereka bilang aku yang menyakitimu, padahal aku tidak bersalah. Kamu yang paling tahu, kan? Kamu koma selama 4 tahun, aku di penjara selama 4 tahun. Mereka menusukku dengan jarum, memukulku dengan tongkat. Bahkan mengambil 1 ginjalku. Semua ini adalah kakakmu, untuk membalas dendam untukmu. Yang khusus mengurusku, padahal yang menyakitimu bukan aku. Tapi Chu Ming. Ye Hao, kamu harus cepat sembuh. Aku pergi dulu, lain kali aku datang lagi. Sudah pergi begitu saja? Kamu takut padaku? Nona Ye, aku sudah minta maaf pada Tuan Ye. Ayahmu sudah berjanji padaku untuk membuatmu minta maaf pada adikku. Dengan bersujud sampai aku puas. Kenapa? Tidak mau lagi? Atau kamu pikir 4 tahun di penjara sudah cukup untuk membayar hutang pada Xiao Hao? Aku bersalah, aku bersujud minta maaf pada Tuan Ye Hao. Minta maaf, Pak Ye, saya salah. Jangan sentuh saya. Chu Feng, di mana kebanggaanmu dulu? Ye Fei, dalam kompetisi fisika kali ini, pesaing terbesarmu adalah Chu Feng, anak baru kelas 1 SMA, cuma anak kecil kelas 1 SMA. Sudahlah, aku pasti tidak akan kalah darinya. Setiap kompetisi kamu selalu juara pertama, aku juara kedua, aku mengakuinya. Tapi Chu Feng, bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu melakukannya? Karena hanya juara pertama yang dapat uang, aku hanya untuk uang. Impianku adalah menjadi seorang guru, mengajar para siswa. Asal melihat mereka sukses, aku sudah mencapai nilai diriku. Kamu begitu berbakat, tidak terjun ke penelitian, sungguh disayangkan. Kalau kamu, Aku kembali menjadi anak perempuan kaya. kamu begitu berbakat, tidak terjun ke penelitian, sungguh disayangkan. Chu Feng, bagaimana kamu bisa menjadi seperti sekarang? Sikapmu yang menjengkelkan ini. Pergi, aku bilang pergi, kamu tidak dengar? Aku pergi. Xiao Hao, aku begitu mudah memaafkannya. Apakah kamu akan menyalahkan kakak? Tuan besar, kamu akhirnya kembali. Kepalamu ini. Ada APA? Aku tidak apa-apa. Bagaimana dengan anak perempuanmu? Berkat Nona besar. Kalau tidak, aku tidak tahu harus bagaimana. Sebenarnya sikap Nona besar cukup baik, kalian hanya perlu menyelesaikan kesalahpahaman. Dia masih kakak yang baik. Jingjing tidak apa-apa, itu sudah cukup. Kalau begitu aku pergi dulu. Cepat duduk, kamu tahu juga pulang, aku pikir. Kamu akan kabur lagi. Xiao Xia, bagaimana kamu bicara dengan adikmu? Jangan marah dengan kakakmu, cepat makan. Tidak usah, kalian makan saja. Tidak makan malam tidak baik, perutmu akan sakit. Makan sedikit saja. Maaf, aku masih belum terbiasa makan sisa. Ah, bukan begitu, kakak, kami menunggumu lama. Tapi kamu di luar, kami pikir kamu sudah makan. Makanya kami mulai makan. Iya, makan sedikit saja. Lihat. Hari ini masakan semua kesukaanmu. Ayah, ibu, Xiao Ming semua peduli padamu, kamu pulang terlambat. Kami tidak marah sudah bagus, kamu masih tidak tahu terima kasih. Cepat duduk. Di meja ini ada 4 hidangan, hampir semuanya piring kosong. Kalian ingin aku menjilat piring? Dan aku tanya kamu. Kamu bila masakan semua kesukaanku, apa yang aku suka? Tidak bisa menjawab. Kalau begitu, aku akan beritahumu. Aku memang dilahirkan sengsara, tidak pernah pilih-pilih makanan, tapi aku tidak makan. Makanan yang membuatku alergi, kebetulan ada 4 hidangan. 3 diantaranya adalah yang membuatku alergi. Bukankah kamu bilang orang tua peduli padaku? Ini yang kamu sebut peduli. Menggunakan makanan yang membuatku alergi untuk menipuku, peduli seperti ini. Kamu mau tidak? Kamu anak durhaka, semakin tidak tahu diri. Aku dan ibumu melahirkanmu, malah jadi musuh. Jika kalian melahirkanku hanya untuk membuatku menderita,
Lebih baik kalian tidak melahirkanku, Xiao Feng. Ayah dan ibu melahirkanmu karena mencintaimu. Kamu harus percaya pada kami. Mencintaiku? Kalian terus-menerus bilang mencintaiku. Sejak aku masuk rumah ini, mungkin sudah 10 menit. Dalam 10 menit ini, apakah ada satu orang yang menyadari luka di kepalaku? Apakah kalian pernah menanyakan lukaku? Bagaimana bisa terjadi? Apakah kalian tidak melihat? Atau pura-pura tidak melihat? Nyonya Chu, kamu sudah membuatku cacat. Masih bilang mencintaiku? Tidak malu? Kalian terus-menerus bilang mencintaiku. Di mana cinta kalian? Xiao Feng, Kepulamo. Ah, kakak, kenapa kamu terluka? Tidak heran sejak masuk sudah sinis. Sengaja membuat luka supaya aku kasihan padamu. Simpan trik kecilmu itu, ini hanya akan membuatku semakin jijik. Xiao Feng, benarkah begitu? Anak ini, bagaimana bisa menggunakan luka untuk menipu kami? Kamu memang seperti anjing yang tidak bisa berhenti makan kotoran. Terserah kalian mau berpikir apa. Kamu kembali ke sini. Ayah, ibu, tatapan kakak tadi sangat menakutkan. Xiao Feng memang sudah banyak berubah belakangan ini. Kakak, ini pangsit yang khusus dibuat oleh Nyonya Sao. Coba rasakan, enak tidak? Xiao Feng, setelah sarapan, lepas perban itu. Kamu tidak terluka. Kenapa pakai perban? Orang lain bisa berpikir kamu diperlakukan tidak adil di keluarga Chu. Chou Feng, pagi-pagi sudah cemberut? Untuk siapa? Aku akan lihat, kamu pura-pura atau benar-benar terluka. Benar-benar terluka. Xiao Feng, kenapa dahimu seperti itu? Kakak kenapa terluka? Sekarang kalian puas? Ah, hal kecil saja, kenapa heboh-heboh? Tidak akan mati. APA, kamu mau melempar barang lagi? Letakkan. Xiao Feng, tenanglah, kamu salah paham dengan ayahmu. Ayahmu bilang luka di kepalamu nggak parah-parah banget. Dia lagi perhatian sama kamu. Wah, perhatian banget ya. Makasih ya kalian. Papa Mama, aku dulu ke kantor. YVR, luka di kepala Chu Feng. Kamu yang pukul? Kamu telepon cuma buat bilang ini. Aku ingetin, apapun yang dulu dilakukan Xiao Feng. Dia udah bayar konsekuensinya, apalagi. Dia itu anak sulung keluarga Chu, bukan sembarangan buat kamu lukain. Bisa seenaknya dilukain. Halo. Tante Zhao, gimana kondisi Xiao Feng? Lukanya udah diobatin semua? Nona besar jangan khawatir, aku udah bantu obatin. Tuan Yuda. Tante Zhao, tolong kamarku. Dibersihin buat Chu Feng tinggal, jangan tinggal di gudang lagi. Aku akan membersihkan Tuan Muda. Harusnya pindah ke tempat yang lebih layak. Direktur Chu, tanah di pinggiran barat mau segera dilelang. Aku tahu, kemungkinan besar Xiao Ming sama YVR akan segera tunangan, nanti kedua keluarga akan kerjasama kembangkan tanah ini. Kamu mau dia juga jadi tumbuhan kayak dia? Orang lain nggak tahu, Tuan Chu pasti tahu kan? Waktu itu Cuming dorong Ye Hao jatuh dari tangga, kamu kan lihat sendiri. Gimana? Kebanyakan bohong sampai diri sendiri juga percaya? Diam. Kena beneran ya? 4 tahun lalu Cuming dorong Ye Hao jatuh dari tangga, terus tuduh aku, 4 tahun kemudian. Dia main sandiwara sendiri jatuh dari tangga. Juga tuduh aku, kamu tahu betapa jahatnya dia. Tapi kamu masih tuduh aku, kamu bukan buta, kamu pura-pura gak lihat. Kadang aku beneran heran, aku ini anak kandungmu atau musuhmu? Bisa-bisanya buat anak angkat, kamu aniaya aku segitu, jangan-jangan Cuming itu anakmu sama selingkuhan? Kamu, Masa iya kamu suka banget sama dia? ngomong sembarangan. Kamu, Aku ngerti, kayaknya tebakanku benar. dasar anak durhaka. Hari ini aku harus ajarin kamu pelajaran. Kalau enggak, aku bukan bapakmu. Lao Chu, Mama, tanganku sakit banget. Xiao Ming tidak sakit. Ada seorang ibu, Tuan, jangan bertarung. Tuan Muda masih luka-luka. Kalau dipukul terus, bisa-bisa Tuan Muda jadi parah. Minggir sana. Susu dong, kalau kamu berani menyentuh ibu lagi, kalau kamu berani menyentuh Nyonya Sao lagi, aku akan mengambil nyawamu. Baguslah, anak muda, kamu berani mengancamku. Lihat saja aku tidak membunuhmu hari ini. Hei, Tuan Muda, jangan. Ini kejahatan. Aku bahkan tidak ingin hidup lagi. Aku takut apa dengan kejahatan. Letakkan pisau itu, kita semua satu keluarga. Ada apa yang tidak bisa dibicarakan dengan baik? Bicarakan baik-baik, dulu ketika aku berbicara baik-baik dengan kalian. Kalian tidak mendengarkan, sekarang aku tidak ingin berbicara baik-baik lagi.
Kalian datang lagi untuk memaksa moralku, aku memang pantas dianiaya oleh keluarga kalian. Tidak, Xiao Feng, dengarkan penjelasan ibu. Apapun kesulitanmu, bisa diceritakan pada ibu. Ibu pasti akan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Cukup, Nyonya Chu, aku tidak ingin mendengarkan sekarang. Mengingat kebaikanmu melahirkanku, aku tidak akan menyentuhmu hari ini. Xiao Feng, membunuh harus membayar nyawa. Kamu masih muda. Pasti akan menyesal, ibu memohon padamu, letakkan pisau itu, baik? Menyesal? Hal yang paling kusesali adalah kembali ke rumah ini, di hati kalian hanya ada Cuming. Orang asing ini, sama sekali tidak ada tempat untukku. Kalian terus-menerus bilang aku adalah bencana, bilang aku adalah penjahat. Tapi siapa yang sebenarnya melakukan kejahatan? Itu Cuming. 4 tahun lalu, dia memasukkanku ke penjara. Kalian semua berpura-pura tidak melihat, menjadi kaki tangannya. Sekarang aku keluar. Kalian masih memperlakukan aku seperti ini, padahal yang salah bukan aku. Mengapa kalian menempatkan semua kesalahan padaku? Tidak. Lalu apa? Katakan padaku apa? Tidak bisa berkata. Mari kita hancur bersama. Cehuming. Hari ini aku akan mengirimmu ke neraka. Tuan muda, Xiao Ming, lari cepat cari kakak. Cepat pergi. Chu Feng, apakah kata-kata ibumu ini kamu dengar atau tidak? Melahirkanku, lalu menggunakan alasan ini untuk memaksaku. Baiklah, Nyonya Chu, hari ini aku akan mengembalikan hutang hidupku padamu. Kembali, bagaimana mengembalikannya? Kakak, tolong aku, Chu Feng sudah gila. Chu Feng, Tuan muda, kamu ngapain? Kak. Dia malah mendorongku untuk orang ini. Xiao Feng, kamu gila? Kenapa pada diri sendiri? Serangan begitu kejam. Nyonya Chu, budi baikmu sudah kubalas. Mulai sekarang kita tidak saling berhutang. Tapi soal Chu Sudong dan Cuming yang menyiksaku, aku pasti akan minta keadilan. Xiao Feng, ayah tahu salah. Ayah janji padamu. Ayah tidak akan memukulmu lagi, oke? Xiao Feng, tenang dulu. Percayalah pada kakak. Kakak pasti akan membela keadilan untukmu. sudah cukup belum ulahmu? Xiao Feng, Tuan muda, nona besar, ayo kita bawa dia ke rumah sakit. cepat pergi. Bawa apa ke rumah sakit? Orang seperti dia yang tidak tahu berterima kasih. Lebih baik mati saja. Chu Sudong, brengsek kau. Kau juga jadi gila? Kalau bukan karena kau terus memukul Chu Feng, mana mungkin dia jadi seperti itu? Waktu aku memukul, kau juga tidak menghentikan kan? Kenapa bisa begini? Mengapa jadi seperti ini? Mak Zhao, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Chu Feng jadi seperti ini? Dipukul oleh Tuan. Ayahku kenapa memukulnya? Tuan muda Cuming bilang, Tuan muda mendorongnya jatuh dari tangga. Tuan sangat marah lalu mencambuknya dengan ikat pinggang. Didorong jatuh dari tangga? Nona besar, jangan marah kalau saya bicara terlalu langsung. Menurut saya Tuan muda tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Maaf ya bicara jujur. Tuan muda kan tahu Tuan dan Nyonya ada di rumah. Dia cari pukul apa gatal kulit, sampai harus menyakiti Tuan muda Cuming. Lagi pula Tuan muda Cuming, badannya sama sekali tidak ada luka. Coba lihat Tuan muda, dipukul Tuan sampai lebam sekujur badan. Saya lihat saja jadi ikut sedih. Xiao Ming dari kecil sudah penurut dan mengerti, mana mungkin dia memfitnah Chu Feng? Selain itu, Chu Feng kan ada catatan buruknya. Tuan, Nyonya dan Nona, sepertinya ada prasangka terhadap Tuan muda. Mak Zhao, kau terlalu banyak bicara. Saya, Xing Yu, bagaimana kondisi adikku? Mak Zhao, tolong dorong dia ke ruang perawatan dulu. Ayo pergi. Xing Yu, apakah luka Chu Feng kali ini sangat parah? Hanya luka luar, jarinya juga sudah disambung. Cuma kelihatannya agak seram, sebenarnya tidak terlalu parah. Syukurlah. TAPI, Ekspresimu yang seperti ini maksudnya apa? Kalau ada yang mau dibicarakan, langsung saja. Jangan setengah-setengah. waktu saya menangani lukanya, saya menemukan luka lama sepanjang telapak tangan di pinggang belakangnya. Apa maksudnya? Lokasi bekas luka. Sudahlah, aku langsung saja. Ginjal kirinya diambil oleh seseorang. Dilihat dari bekas lukanya, sepertinya setahun yang lalu. Kamu pasti bohong. Setahun yang lalu Chu Feng masih di penjara. Bagaimana mungkin ginjal kirinya hilang? Kamu lihat sendiri. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Xing Yu, kamu duluan jaga adikku. Kalau kamu, Aku ingin tahu siapa sebenarnya yang mengganggu adikku, Chu Xia. sebenarnya. Sebelum ada kesimpulan, lebih baik aku sendiri menyelidiki dulu. Sekretaris yang kamu cari sebelumnya tentang 3 tahun lalu. Data Chu Feng pergi ke rumah sakit, teliti lagi dengan seksama. Gali lebih dalam, apapun caranya, aku ingin tahu. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia pergi ke rumah sakit mana? Dengan siapa dia pergi, dan dengan siapa dia berinteraksi? Aku ingin tahu semua detailnya.
Berhenti. Mau kemana? Aku mau mengantar makan untuk Tuan Besar. Mengantar makan. Xiao Ming. Tuan Kejua, ini untuk Tuan Besar. Nyonya Zhao, kamu harus ingat statusmu. Kamu adalah pelayan keluarga Chu, bukan tuan rumah. Tuan Besar terluka, tubuhnya lemah, beri dia nutrisi. Kenapa? Hanya dia yang pantas dapat nutrisi. Aku tidak pantas? Tidak, bukan itu maksudku. Maksudku. Tuan Besar, tubuhnya lemah, di rumah hanya ada satu mangkuk sup teripang ini. Aku ingin membawanya, untuk memberinya nutrisi. Maksudmu, aku tidak pantas ya? Aku di rumah sendiri, minum sup teripang kenapa? Perlu. Kamu seorang pelayan, banyak bicara, apa kamu lihat? Aku bukan anak kandung ayah dan ibu, meremehkanku ya? Tidak, Tuan. Aku benar-benar bukan itu maksudnya. Ayah, ibu. Xiaoming kenapa? Kenapa sampai menangis? Ada apa? Semuanya Nyonya Zhao yang menggangguku. Bilang aku bukan anak kandung kalian, tidak pantas minum sup teripang. Kamu bilang begitu tentang anakku? Tidak, Nyonya, dari awal sampai akhir. Aku tidak bilang Tuan kedua tidak pantas minum sup teripang. Aku hanya bilang, sup teripang ini untuk Tuan Besar, untuk nutrisi. Maksudmu, Xiao Ming memfitnahmu? Aku. Kayaknya kamu sudah tua dan pikun ya. Xiao Ming adalah putra sah keluarga Chu. Kamu benar-benar sial, kakak. Sampai lahir di keluarga Chu, aku harap kamu jangan pernah kembali. Inilah akibatnya kamu terlalu sayang pada Chu Feng. Kamu tadi tertawa apa? Kakak, aku tidak. Bicaralah. Xiao Xia, kamu gila, kamu menakuti adikmu. Mama, sekarang matamu hanya ada Xiao Ming. Chu Feng adalah anak kandungmu. Kamu tahu Xiao Ming tidak suka makan sup teripang. Tapi kamu tetap menyisakan sup teripang untuk Xiao Ming. Tidak mau menyisakan untuk Chu Feng. Aku. Chu Feng sekarang sangat kurus, kamu tidak sadar. Siapa yang lebih butuh nutrisi? Sekarang aku benar-benar mengerti. Perasaan Chu Feng, dia pasti sangat menyesal. Tapi keluarga ini. Nyonya Zhao, bawa makanan untuk Chu Feng. Beli teripang terbaik, suplemen termahal. Siapa yang berani merebutnya, aku potong tangannya. Baik, aku segera pergi. Chu Xia kenapa hari ini selalu membela Chu Feng? Tunggu, Nyonya Zhao, aku ikut denganmu. Baik. Kakak, kenapa kamu begitu kasar padaku? Pasti Chu Feng, pasti dia yang bilang sesuatu padamu. Yang tidak jelas. Dia tidak bilang apa-apa padaku, mungkin kamu belum tahu. Setelah kejadian 4 tahun lalu, aku sudah membuat backup. Semua rekaman CCTV di tangga. Aku tahu semua yang kamu lakukan, hati-hati saja. Ayah, lihat dia, sejak Chu Feng kembali, dia bersikap seperti ini. Tenang saja. Chu Feng yang manis itu, dia tidak akan bisa membuat masalah besar. Maksudmu, ada cara untuk mengatasinya? Beberapa hari lagi, putri keluarga Shen di Longcheng akan mencari suami, nanti. Kita cari cara agar Chu Feng menikah ke sana, maka keluarga Shen pasti bisa membantu kita mendapatkan tanah di Sijia. Tidak boleh, kalau dia menikah ke keluarga kaya. Pasti akan menginjakku. Mana ada keberuntungan seperti itu, aku dengar putri keluarga Shen itu. Sangat licik, kejam, suka menyiksa pria. Bagus sekali. Xiao Feng, kamu pasti lapar ya? Mama kasih kamu. Kamu bukan ibuku. Tidak peduli kamu mengakui atau tidak, aku adalah ibumu. Itu tidak akan pernah berubah. Lahir tapi tidak membesarkan, jari bisa dipotong untuk membalas kebaikanmu. Sudah aku bayar, jadi kamu bukan ibuku. Xiao Feng, apakah kamu sangat membenciku? Kamu makan dulu, setelah makan, marah padaku sesukamu. Aku tidak marah pada Anda. Nyonya Chu, hutang hidupku pada Anda sudah lunas. Mulai sekarang, kita adalah orang asing. Baiklah, kamu tidak marah padaku, kamu makan dulu. Setelah makan, kita bisa bicara lagi. Keluar. Xiao Feng, Melihatmu, aku tidak bisa makan. Nyonya, biar saya saja. Xiao Feng sangat dingin padaku. Tapi dia tersenyum pada ibunya. Mengapa sebagai seorang ibu, aku tidak lebih baik dari seorang pembantu? Nyonya, kita pulang sekarang? Anda pulang dulu, Tianren. Bagaimana kalau kita pulang saja? Kakak lelah, bagaimana? Aku melihat anakku sendiri, masih perlu persetujuanmu. Seorang pembantu?
Tidak, bukan itu maksudku. Kamu belum pergi? Baiklah, aku pergi. Xiao Feng, Berhenti. Duduk di sana. baik. Aku tahu kamu datang kemari ingin mengatakan sesuatu. Jika kamu ingin mendapatkan pengampunanku, bisa saja, asalkan kamu bisa memenuhi satu permintaanku. Jika bisa, aku akan memaafkanmu. Apa permintaanmu? Silakan ajukan. Asalkan kamu bisa memaafkan ibu akan melakukan apa saja. Benarkah? Percayalah pada ibu pasti tidak akan mengecewakanmu. Kalau begitu, usir Cuming dari keluarga Chu dan putuskan hubungan adopsi. Jika bisa, aku akan memaafkanmu. Ini. Xiao Feng. Xiao Ming, dia sudah tinggal di keluarga kita selama bertahun-tahun. Tiba-tiba kamu mengusirnya, apa yang akan orang luar katakan tentang keluarga kita? Lagi pula, Xiao Ming juga tidak melakukan kesalahan besar. Kamu membuatku. Tidak melakukan kesalahan besar? Bukankah rekaman CCTV yang dihapus oleh Nyonya Chu sendiri mencatat kesalahannya? Aku rasa Nyonya Chu juga bukan orang yang terlalu peduli dengan gengsi. Lagi pula, 4 tahun lalu, di pesta kelulusanku, ketika polisi membawaku pergi di depan, semua orang penting diunceng. Nyonya Chu sepertinya tidak terlalu peduli dengan reputasi. Aku. Tidak bisa, tidak apa-apa, memang lebih banyak. Apa yang bisa kamu lakukan untukku? Xiao Feng, jangan bicara begitu. Percayalah lagi pada ibu sekalian. Asalkan Xiao Ming bisa tinggal, suruh ibu melakukan apa saja. Akan ibu lakukan. Ibu tahu, kamu sudah banyak menderita. Tapi ibu sayang kamu. Baik, bisa kasih ibu kesempatan lagi. Aku cuma mau 50 juta. Kalau bisa, semua hal ini akan dihapuskan. Baik, ibu setuju. Aku lelah, kamu pulang saja. Baik, aku pergi. Permintaan yang sebelumnya, terlalu memalukan baginya. Jadi saat aku minta 50 juta, dia langsung menyetujui tanpa ragu. Dengan 50 juta ini, aku mungkin bisa memutus sisik naga terakhir dan mati dengan tenang. Aku bawa putriku menjengukmu. Jing Jing datang. Keluarga Chu keterlaluan sekali. Kok bisa sampai memukulmu seperti ini? Cat Chu Feng, tinggalkan keluarga Chu saja. Jangan lagi bersama keluarga setan itu. Baik. Semua dengar Jing Jing. Benarkah? Iya, benar. Oh iya. Jing Jing, bagaimana nilai akademismu di sekolah? Lumayan, tiap semester dapat beasiswa. Kalau, apa kamu ingin belajar lebih lanjut di luar negeri? Ingin. Tapi aku tidak berani bermimpi. Kalau, maksudku kalau, kamu punya kesempatan kuliah di luar negeri, dan tidak perlu khawatir biaya. Apa kamu mau pergi? Tentu mau. Tapi, di dunia ini, mana ada hal sebaik itu? Aku cuma bermimpi saja. Aku yakin, kamu pasti punya kesempatan. Dengan 50 juta. Setelah mengantar nenek Sao dan Jing Jing ke luar negeri, aku tidak punya kekhawatiran lagi. Ibu kemana saja akhir-akhir ini? Pagi pergi malang pulang. Tahu tidak ibu kemana? Aku kurang tahu, tapi Nyonya bawa banyak tas dan perhiasan keluar. Sudahlah, pergi sendiri ke Malbelly Haute Couture. Bersihkan yang baik. Baik, Tuan Muda. Tuan Muda Cuming, kedatangan Anda sangat tepat. Hari ini toko kami baru dapat beberapa gaun limited, modelnya unik. Bahannya juga mewah top. Pasti kalau dipakai Anda akan jadi pusat perhatian. Bagus, bungkus saja. Baik. Tuan Chu, toko kami juga punya beberapa tas yang cocok dengan gaun. Anda bisa lihat. Kenapa tas-tas ini mirip sekali dengan yang dibeli Mama? Dari mana tas ini, Tuan Chu? Anda memang punya selera yang bagus. Tas-tas ini adalah edisi terbatas dari seorang wanita kaya. Khusus untuk dijual, maukah Anda membelinya untuk pacar Anda? Apa Mama sangat kekurangan uang? Halo Mama, di mana? Xiao Ming, kamu sudah bangun? Mama pergi ke rumah sakit untuk melihat kakakmu. Ada apa? Tidak ada, hati-hati di jalan. Tuan Chu, mau saya bungkus tasnya? Dia menjual tas untuk memberi uang pada Chu Feng. Uang keluarga Chu, setiap sennya adalah milikku. Dia tidak boleh memberi Chu Feng 1 sen pun. Halo ayah, Mama sedang menjual tas untuk memberi uang pada Chu Feng. Xiao Ming jangan khawatir, ayah akan segera ke sana untuk menghentikannya. Lihat apa? Xiao Feng, bagaimana kabarmu? 3 hari tidak muncul, tiba-tiba muncul lagi, pasti uangnya sudah cukup. Nyonya Chu. Syarat saya, sepertinya belum Anda penuhi.
Xiao Feng, Mama bilang, apapun permintaanmu. Apapun itu, Mama akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhinya. Ini 50 juta. Setelah kamu ambil uangnya, kita akan melupakan masa lalu. Jangan bahas lagi hal yang sudah lewat. Boleh saja, asalkan kamu setuju untuk menikah masuk ke keluarga Shen. Bantu perusahaan Chu Group mempertahankan posisi terhormat di kota Yun. 50 juta ini bisa kamu dapatkan, tapi kalau kamu tidak setuju, 1 sen pun tidak akan kamu dapatkan. Ayo pergi. Mau pergi kemana? Kenapa kamu marah-marah? Berikan saja 50 juta itu padanya. Dia akan melupakan masa lalu, dan kita tetap menjadi satu keluarga. Kenapa kamu harus selalu bertentangan dengan anak kita? Aku tidak bertentangan dengannya, dia yang tidak pernah benar-benar menganggap kita sebagai keluarga. Aku tidak mau menyimpan bom waktu di dekat kita, lebih baik segera menikahkan dia keluar. TAPI. Kalau Xiao Ming yang dinikahkan, kamu setuju? Tentu tidak, aku tidak mau Xiao Ming menikah dengan orang seperti itu. Nah, itu dia. Begitu menyangkut Chu Ming. Dia benar-benar tanpa ragu mengorbankanku. Tapi aku harus pakai uang ini untuk mengantar nenek Sao dan Jinjing pergi. Apa aku benar-benar harus menikah masuk ke keluarga orang yang tak ku kenal? Ayo pulang. Pak Shen, lahan di pinggiran barat sudah kulihat. Sangat cocok untuk perencanaan kawasan komersial, kembangkan ekonomi. Asal kita dapat lahan ini, bisnis perusahaan tak hanya meluas, tapi juga bisa mantap di kota Yun. Hubungan bisnis kota Long dan kota Yun juga akan berjalan lancar. Hanya saja, Katakan. yang mengincar lahan ini bukan cuma kita. Beberapa keluarga kaya di kota Yun juga berencana merebutnya. Yang terdepan adalah keluarga Chu dan Yi, terutama keluarga Chu. Mereka berniat menjodohkan dengan Anda untuk kerjasama menguntungkan. Bagaimana? Perkawinanku, aku sendiri yang tentukan. Maaf, permisi lewat. Anak laki-laki yang kucari 10 tahun akhirnya ketemu. Kau bantu aku mencari tahu apa yang dia alami. Siap. Wah kak, kenapa setelah keluar RS tidur melulu? Tunggu, aku masih ada yang mau bilang. Sudahlah, untuk 50 juta, aku tahan. Kamu juga sudah dewasa, seharian di rumah saja. Biukin begitu. Aku sudah bicara dengan ibumu juga. Keluarga Shen di kota Long itu orang kaya top. Sebaiknya kamu menikah masuk saja ke sana, nikmati kebahagiaan. Hadiahnya? Tak akan kurang. Tuan Chu, rupanya kerjasama dengan keluarga Shen Kota Long yang kau maksud. Berarti ini, jika harus mengorbankan Chu Feng begini, aku tak setuju. Xiao Feng, aku dan ayahmu juga sangat berat melepasmu. Tapi kakimu kurang baik. Manfaatkan ayahmu masih punya kemampuan. Pilihkan keluarga bagus untukmu menikah masuk. Keluarga Shen Kota Long, itu keluarga ternama top, melebihi keluarga kita. Bahkan lebih hebat. Jika benar sebaik itu, apa masih sampai giliranku? Ayah ibu, kalian mau menikahkan Chu Feng masuk ke nona kaya kota Long itu. Kenapa tidak bicara dulu denganku? Tidak boleh. Aku tidak setuju. Chu Xia, jangan bicara sembarangan. Aku tidak sembarangan. Nona kaya itu, dia tidak mudah diajak rukun, dan dia... Cukup. Ayah, Chu Feng sama sekali tidak kenal nona kaya itu. Aku yakin dia tidak akan setuju. Aku setuju. Kenapa dia mau terima? Apa dia tidak dengan ITU Sindarin? Sudah demam segini masih ikut lomba apa? Aku mau dapat beasiswa. Sudah hampir jadi orang bodoh, masih bisa tertawa. Aku tidak mau kalah. Sekarang kamu adalah tunanganku. Aku tidak mengizinkanmu bekerja keras seperti ini, Chu Feng, aku mengakui. Aku semakin terpesona padamu, aku menyadari. Ini yang disebut cinta. Fei Er, ada apa denganmu? Kenapa Fei Er memandang Chu Feng seperti itu? Chu Feng, apakah kamu begitu buru-buru meninggalkan keluarga Chu? Atau kamu pikir dengan menikah ke keluarga Shen bisa membuatmu hidup seperti orang terhormat? Lagi-lagi seperti ini, tanpa peduli, menggunakan pikiran. Terkotor untuk mencurigaiku. Aku memang ingin hidup seperti orang terhormat. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Putri keluarga Shen di Longcheng terkenal jahat. Dengan kondisi kesehatan Chu Feng saat ini, menikah ke sana hanya akan mempercepat kematiannya. Khawatir kamu bisa menikah ke sana, tapi tidak bisa menikmati kebahagiaan. Aku tidak setuju. Ayahmu setuju, aku juga setuju. Kenapa kamu tidak setuju? Karena aku adalah kakakmu. Aku tidak pernah mengakuinya. Chu Feng, kamu pikir menikah ke keluarga Shen itu baik? Putri itu bukan orang yang mudah. Nama buruknya terkenal di seluruh kota, teman lelakinya berganti-ganti. Seperti bunga yang terus berganti. Kamu pikir,
kamu menikah ke sana bisa hidup bahagia. Lebih baik daripada tinggal di sini dan menjadi duri. Di mata kalian. Kakak, Chusia, masalah ini sudah diputuskan keluarga. Kamu tidak bisa bertindak semaumu. Xiao Xia, adikmu menikah ke sana adalah keberuntungannya. Lagi pula, keluarga kita juga bisa ikut mendapat keuntungan. Fei Er, tunggu sebentar. Aku akan pergi melihat orang tua dan kakak. Aku lebih baik tidak duduk bersamanya. Agar dia tidak mencari cara untuk menyakitiku lagi. Kamu mau apa? Begitu buru-buru menikah ke keluarga Shen. Bukan urusanmu. Kamu membuat adikku jadi seperti ini, lalu ingin pergi begitu saja. Putri keluarga Shen, apakah kamu bisa mengganggunya? Aku tidak bisa mengganggunya, tapi aku bisa mengganggumu. Dia benar-benar membentukkan. Kamu pikir aku akan membiarkanmu menikahi wanita lain? Adikku tidak bangun. Kamu tidak akan bisa bebas. Kenapa nada bicaranya terdengar terburu-buru? Pernikahanku bukan urusanmu. Nyawamu tidak bisa menebus 4 tahun koma adikku. Tapi urusan penjara bukan aku yang lakukan. Pertama kali kakimu patah. Aku yang mencari dokter untuk menyelamatkanmu, tapi aku tidak menyangka. Mereka masih berani bertindak. Bukan kamu. Percaya atau tidak, itu terserah kamu. Dengan sifatnya yang arogan, jika dia benar-benar ingin menyakitiku, dia pasti akan mengaku. Lalu siapa yang menyewa pembunuh bayaran? Keluarga Chu, atau 4 tahun di penjara, ginjal diambil, tulang kaki dihancurkan, tangan ini. Orang yang penuh dengan darahku, aku pasti akan membuatnya membayar. Ayah, ibu, kalian tahu betul putri keluarga Shen itu. Seperti apa orangnya? Mengapa kalian harus menikahkan Chu Feng untuk menikah ke sana? Dia adalah anak kandung kalian, meskipun kalian tidak menyukainya. Tidak bisa menyakitinya, kan? Bodoh, apa yang dimaksud dengan menyakitinya? Orang dengan status seperti dia, menikah dengan keluarga Shen, itu adalah keberuntungannya. Tubuh Chu Feng selama 4 tahun di penjara ini sudah dihancurkan oleh siksaan. Kalian masih menikahkannya dengan wanita gila itu. Apakah kalian menganggap umurnya terlalu panjang? Lalu aku bertanya, jika dia tidak menikah ke sana, apakah Xiao Ming yang harus menikah ke sana? Hah? Mengapa antara Xiao Ming dan Chu Feng? Aku selalu memilih Xiao Ming. Tapi Chu Feng adalah adik kandungku. Tapi apa? Hah? Lelang akan segera dimulai, keluarga Chu harus mendapatkan tanah di pinggiran barat. Jika keluarga lain menguasai ekonomi Yuncheng, maka keluarga Chu tidak akan punya tempat lagi. Saat ini, pernikahan adalah satu-satunya jalan keluar. Xiao Xia, kami juga sedih melihat Chu Feng. Tapi 3.000 karyawan menunggu untuk makan. Meskipun ada rumor buruk tentang putri keluarga Shen. Tapi keluarga Shen sangat terhormat. Mungkin putri keluarga Shen tidak seperti rumor itu. Ayah, ibu, aku bersedia menggantikan kakak untuk menikah ke sana. Aku memang bukan anak kandung, seharusnya sudah pergi. Tapi aku tidak tega meninggalkan kalian. Xiao Ming, kamu selalu menjadi daging hati ibu. Mana tega membiarkanmu masuk ke lubang api itu. Xiao Ming pintar, Chu Feng lebih tahan banting, bukan? Dia di penjara, apa yang tidak dia alami? Kakak, kamu tidak bisa berkata seperti itu, aku laki-laki. Aku harus bertanggung jawab. Xiao Xia, kamu kakak. Kamu lebih mengerti tentang kepentingan besar saat ini. Hanya dengan Chu Feng menikah ke sana, keluarga kita akan punya tempat untuk bertahan. Baik, kita lakukan seperti yang ayah katakan. Xiao Ming, ayah ibu akan lebih menyayangimu di masa depan. Chu Feng, maaf. Tapi kamu adalah satu-satunya tumpuan kita. Xiao Ming, jangan sedih, kamu dan VR punya janji pernikahan. Bagaimanapun juga, kamu tidak mungkin dikawinkan dengan keluarga Shen. Tenang saja jadi tunangan VR. Setelah proyek Sijia stabil, aku dan ayahmu akan pergi ke keluarga Ye untuk bahas pernikahan kalian. Bu, kamu dan Xiao Ming pulang dulu, aku dan Xiao Xia masih ada yang mau dibicarakan. Xiao Feng, terpaksa begitu, aku juga tidak punya pilihan. Xiao Xia, aku tahu kamu sayang Chu Feng, tapi ayah juga sama sayangnya. Hal ini menyangkut naik turunnya keluarga Chu, ayah juga tidak punya cara lain. Aku tahu. Fei Er. Tiba-tiba, Fei Er pergi kemana? Jangan dia carry Chu Feng? Chu Feng, kamu berani sekali menggoda Fei Er di hadapanku. Sepertinya pelajaran yang kuberi belum cukup. Fei Er, kamu tadi pergi kemana? Jalan-jalan saja, sudah sore, aku pulang dulu. Tinggal makan siang dululah. Tidak usah. Hai. Aku meremehkanmu, Chu Feng.
Baru pulang beberapa hari, sudah banyak yang tertarik padamu. Kasih sayang Chu Xia milikku, Ye Ping Er juga milikku. Kamu berani mengincar. Yang bukan milikmu, kamu pantas mati. Wah, Chu Feng enak sekali ya. Pergi sana. Suruh aku pergi? Kamu pantas? Jangan kira karena kamu anak kandung keluarga Chu, bisa semena-mena padaku. Lihatlah, di mata ayah ibu. Siapa yang paling mereka sayang? Dan aku peringatkan, Fei Er adalah wanitaku. Bukan untuk orang jahat sepertimu. Wanitamu? Kamu saja tidak bisa jaga. Kalau bisa jaga, Ye Fei Er tidak akan mengejarku sampai gudang ini. Oh ya, dia juga bilang, jangan menikah masuk keluarga Shen. Mau tahu dia bilang apa padaku? Fei Er bilang apa? Dia bilang, jangan ganggu nona keluarga Shen. Tapi Ye Fei Er mengizinkanku mengganggunya. Chu Feng, kamu jahat. Jahat, kamu jahat. Aku akan minta ibu tolong aku. Ada apa ini? Kakak, aku baik-baik panggil makan, tapi dia langsung pukul aku. Apa salahku? Dia tega melakukan ini padaku. Sudah, biar ibu lihat. Xiao Feng, kenapa pukul Xiao Ming? Dia kan adikmu. Mukul saja? Apa aku harus memilih hari tertentu? Kamu. Ayo, pukul saja. Lagi pula, 2 hari lagi adalah pernikahan dengan keluarga Shen. Aku akan datang dengan wajah bengkak, entah bisnismu masih bisa berjalan atau tidak. Aduh. Kamu kalah lagi, sekarang bahkan ayahmu yang paling menyayangimu tidak berani memukulku. Kakak hebat, mau memukul ya memukul. Aku tidak apa-apa. Oh, kamu tidak apa-apa? Kayaknya masih kurang dipukul. Bagaimana kalau aku pukul kamu 2 kali lagi, biar kamu senang? Xiao Ming, masalah ini kita tunda dulu. Aku akan segera mengirim surat pernikahan Shen Xiaosui. Aku mau makan, kalian tidak makan? Kamu sepanjang hari seperti orang kelaparan, pelayan. Bawakan makanan ke sini. Baik. Melihatmu saja aku sudah kesal, tidak ada selera makan. Aku pergi dulu. Aku juga tidak nafsu makan. Ayo makan bersama. Aku tidak mau bersama kamu. Tidak makan? Biar saja kalian kelaparan. Ayah, Chu Feng benar-benar membuatku marah. Sudahlah, tahan saja 1 hari lagi besok. Dia akan dikirim ke keluarga Shen, biar dia menjadi anak terakhir keluarga Chu. Benar, setelah dia pergi, kamu akan menjadi satu-satunya anak di rumah ini. Ini baru adio. Pak Shen, keluarga Chu mengirim anak sulung untuk menikah dengan Anda. Bagaimana? Sudah kubilang, aku hanya mau orang yang ada di hatiku, tidak sembarang orang. Bisa dikirim ke sini. Tapi, orang yang Anda suruh saya selidiki kemarin adalah anak sulung keluarga Chu. Chu Feng. Dia, aku ingin segera bertemu dengannya. Baik. Sekretaris Li, mari minum teh. Tidak perlu, saya datang ke keluarga Chu untuk menyampaikan pesan Pak Shen. Silakan, Pak Shen sudah melihat data Tuan Chu. Harap Tuan Chu besok mengirim Tuan Chu ke keluarga Shen. Besok? Ada masalah Tuan Chu? Ini. Mengirim ke keluarga Shen lebih awal, merusak reputasi, ini. Kalau Tuan Chu tidak serius, maka kerja sama pengembangan ini dibatalkan saja. Sekretaris Li, ini, tiba-tiba saya merasa ide Pak Shen sangat bagus. Ini ayah kandungku. Untuk uang bahkan rela mengirimku ke siapa saja. Aku ini barang apa? Kalau begitu, kita sepakat ya. Tunggu, aku belum setuju. Xiao Feng, aku tahu kamu sangat berat meninggalkan kami. Tapi kamu juga bisa lihat, keluarga Shen sangat antusias dengan pernikahan ini. Dia lebih gugup. Aku ingin cepat-cepat pergi dari sini, tapi kamu janji. Bagaimana dengan mahar? Mahar APA? Kamu belum menikah masuk, mau mahar apa? Kamu juga tahu, aku belum nikah masuk, soal karakter pasien. Kamu lebih tahu dariku, kalau aku sudah masuk, apakah aku bisa kembali? Ini. Jebakan yang kalian pasang untukku, aku lebih tahu dari siapapun. Jadi, hari ini kalau kamu tidak memberiku uang. Tuan Chu, jangan gegabah, kalau dia sampai kenapa-kenapa. Pak Shen pasti akan memangsaku, aku lihat kamu tidak berani. Tuan Chu, berapa yang diminta? Sipat berikan, kalau tidak. Keluarga Chu, cepat atau lambat akan lenyap dari Yuncheng. Baiklah, berikan. Hanya 50 juta.
Berikan. Ini baru benar. Grup Shen datang khusus untuk melamar. Bisa dilihat, Pak Shen sangat menghormati putraku. Aku sangat puas. Berhenti. Barang-barang ini lebih baik aku buang daripada memberikannya kepada keluarga Chu. Chu Feng, kamu gila ya? Sekretaris Li, barang-barang ini semua untukku, kan? Benar, Tuan Muda. Tolong simpan semuanya untukku. Baik. Chu Feng, kamu benar-benar gila. Ayo pergi, rumah ini, aku tidak mau tinggal sedetik pun. Bahkan kalau pasien itu harimau buas, serigala, masih lebih baik daripada berurusan dengan setan-setan ini. Tuan Muda. Max Hao, aku akan pergi. Tuan Muda, di sana, sering-seringlah menghubungi. Max Hao. Di kartu ini ada 50 juta, kamu bawa Jingjing. Untuk belajar ke luar negeri. Tuan Muda, ini uang mahar masukmu. Apa? Kamu setuju dengan Pak Shen karena aku? Tidak. Ini tidak bisa aku terima. Max Hao, Anda satu-satunya keluarga saya. Anda layak. Tuan Muda. Tuan Muda, tunggu sebentar. Tuan Muda, naik ini saja. Ini yang kamu beli untukku atau Shen Zhao Sui? Yang disiapkan untukku. Tentu saja Direktur Shen. Dia tahu aku punya tumor, tapi tetap mau menikahiku. Bagaimanapun juga, aku akan menikah denganmu. Pasangan hidupku di dunia ini hanya bisa kamu. Nona Shen, aku sudah lama dengar sifatmu yang keras. Banyak pria yang jatuh ke tanganmu, apa sih trikmu? Silakan tunjukkan, jangan buang-buang waktu menipuku. Trik. Baiklah, kalau begitu aku akan menggunakan trikku. Apa yang ingin kamu lakukan? Kakak Xiao Feng, selamat datang pulang. Xiao Feng. Masih panggil kakak. Kamu kenal aku? Sudah lebih dari 10 tahun, kamu benar-benar melupakanku. Kamu siapa? Dulu saat mereka memukulku, kamu yang menutupiku dengan selimut. Dan menggunakan tubuhmu untuk menahan pukulan untukku. An-An, bukankah kamu diadopsi? Kok bisa jadi? Putri keluarga Shen? Ya, keluarga Shen yang mengadopsiku. Lalu, apakah mereka pernah menyiksamu karena statusmu? Mereka semua orang baik, dibandingkan dengan setan-setan dari keluarga Chu. Mereka adalah malaikat. Kamu sudah tahu semuanya? Tenang saja, aku akan membuat mereka menerima hukuman. Kalian semua pebisnis, apa tindakanmu ini? Tidak akan memengaruhimu? Kekuatan kecil keluarga Chu tidak cukup untuk menggoyang pondasi keluarga Shen dalam lelang 3 hari lagi. Aku akan membuat mereka menerima hukuman yang pantas. Sekretaris Li, beri tahu Chu Sudong dalam lelang 3 hari lagi. Aku akan hadir secara langsung dan bekerja sama dengan keluarga Chu. Baik. Kakak Xiao Feng, selamat datang pulang. Tuan Muda, kamu bangga. Tidak pernah terpikir suatu hari aku bisa hidup seperti ini, setengah hidupku sebelumnya sia-sia. Mie kuah bening. Tuan Muda. Tante Zhao, kenapa kamu di sini? Direktur Shen khawatir kamu tidak nyaman tinggal di sini, jadi menyuruhku datang. Dan menaikkan gaji ke 5 kali lipat. Tidak perlu berterima kasih. Ini sudah seharusnya. Aku berterima kasih apa? Awalnya aku sudah mengatur Tante Zhao untuk pergi ke luar negeri menemani anaknya yang sedang belajar di usia Tante Zhao. Seharusnya sudah menikmati hidup. Kenapa masih melayani orang? Tuan Muda, melayani kamu adalah keinginanku sendiri. Pak Shen setuju untuk mengirim Jingjing belajar ke luar negeri. Dan dia mengatur universitas top. Aku sudah cukup puas. Sekarang setidaknya ucapkan terima kasih padaku, kan? Ini baru namanya adil. Tante Zhao, kamu pergi dulu. Aku sudah mengatur dokter untuk merawat tubuhnya. Baik, kakak. Aku pergi dulu. Sungguh bagus, Pak Shen sudah setuju. Jika dia bisa mendapatkan tanah di Sijia 3 hari lagi, kami akan bekerja sama dengan grup Chu, dan kontrak akan ditandatangani langsung. Grup Chu kami, bekerja sama dengan Pak Shen, sudah cukup stabil. Sayangnya, Xiao Feng. Lihat kamu, ngapain sebut dia? Sial banget, Bu.
Kamu jangan khawatir, kakak Chu Feng sendiri akan menikah masuk, meskipun dia teraniaya, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Benar. Mendengar kata-kata Xiao Ming, hatiku jadi tenang. Xiao Hao, kamu tahu tidak, orang yang kamu sebut-sebut sebagai calon kakak iparmu akan menikah masuk ke keluarga lain. Dia pergi ke keluarga Shen tadi malam, aku meneleponnya. Sepanjang malam, dia tidak angkat telepon. Jika saat itu, dia tidak mendorongmu jatuh dari lantai atas, mungkin kita akan menjadi satu keluarga. Tidak. Yang mendorongku jatuh. Kakak. Xiao Hao, kamu bangun. Kakak, sebenarnya aku bisa mendengar. Tapi aku merasa tidak bisa bangun. Sampai hari kakak Feng datang, aku merasa tanganku bisa bergerak. Aku pulih sedikit demi sedikit, baru saja kamu bilang padaku. Kamu bilang kakak Feng akan menikah masuk ke keluarga lain. Aku terkejut, lalu bangun. Kakak. Chu Ming itu orang jahat. Ihao, Chu Ming. Kamu berani memasang kamera tersembunyi untuk memotret kakakku dan mencuri pakaian dalam kakakku, kamu benar-benar mesum, jangan ngomong sembarangan. Aku akan terus bicara, aku akan memberitahu kakakku. Lihat bagaimana kakakku menghukummu, ini semua karena kamu yang memaksa. Tak kusangka, aku salah paham pada Chu Feng selama 4 tahun. Dulu dia bilang padaku, bukan dia yang melakukannya. Aku tidak percaya. Aku malah percaya pada keluarga Chu, orang-orang jahat itu, Chu Feng. Aku salah. Kakak, menebus dosa tidak ada kata terlambat. Chu Ming menghancurkan hidupku dan kakak Feng. Kali ini, aku akan membuatnya membayar dengan darah. Beberapa hari lagi akan ada lelang, saat itu. Hutang lama dan baru akan dihitung bersama. Pak Chu, rumah sakit yang Anda minta saya cari sudah ketemu. Bagaimana? Saya tidak berani bilang. Lebih baik Anda lihat sendiri. Itu Xiao Ming. Tuan Chu Ming, setiap malam tidak pulang. Di luar bersama wanita lain, bersenang-senang. Akhirnya kena gagal ginjal di tubuhnya. Adalah milik Tuan Chu Feng. Chu Ming, kamu tidak hanya mencuri hidup Chu Feng, tapi juga mematahkan kakinya, mengambil ginjalnya, menikmati hidup yang seharusnya miliknya. Kenapa? Pak Chu, kabarnya proyek di pinggiran barat berjalan lancar. Senua itu berkat Tuan Chu Feng. Chu Feng menikah dengan Shen Zhaosui, hidupnya mungkin sudah selesai. Saya harus memberikan penjelasan pada Chu Feng. Saya akan mengusir Chu Ming dari rumah, Sekretaris Yang. Kumpulkan semua data, saya akan menuntut Chu Ming. Baik. Selamat kepada Grup Shen dengan harga miliaran. Memenangkan proyek tanah di pinggiran barat, semoga Grup Shen membawa kemakmuran lebih besar bagi perkembangan kota Yun. Senang bisa memenangkan proyek pinggiran barat di hadapan semua orang. Juga terima kasih pada suami saya, dia yang memberikan dukungan dan bantuan. Ayah, bukannya Shen Zhaosui itu orang aneh? Kenapa dia baca debate pada Chu Feng? Di depan banyak orang, pasti harus memberikan muka pada pria. Lagi pula, dia menyebut Chu Feng. Pasti karena keluarga kita. Maksudmu dia ingin bekerja sama dengan keluarga kita? Bagus sekali. Naonya Shen, bukannya Anda janji hari ini akan menandatangani kontrak pengembangan bersama untuk tanah di pinggiran barat? Sekarang, apakah sudah saatnya menandatangani? Kapan saya janji? Beberapa hari lalu, apa Anda lupa? Itu hanya strategi agar grup Chu tidak ikut lelang dengan saya, Tuan Chu. Anda benar-benar percaya? Sebagai kepala keluarga, Anda memang naif. Anda benar-benar menipu saya ya? An, kamu terlalu jahat. Anak durhaka, apa kamu yang bermain di belakang layar? Kamu memang pantas dipukul. Dulu saya terlalu baik padamu, ya? Keluarga Shen, keluarga pendatang, saya bersama Grup Y. Pasti bisa mengguncang ekonomi kota Yun. Benarkah? Grup Y memutus hubungan dengan grup Chu. Fei Er, kamu gila? Kita sebentar lagi bertunangan. Siapa yang mau menikahi pembunuh? Chu Ming, utangmu karena mendorongku jatuh dari lantai, sudah saatnya dilunasi. Chu Feng yang mendorongmu, dialah pelakunya, benar.
Chu Feng yang mendorongnya ke bawah. Buktinya mana? Kak Feng, keluarga Ye siap membantumu menuntut keadilan. Ini catatan transaksi. Kamu sungguh kejam. Masih berpikir aliansi Yechu bisa melawan keluarga Shen? Jangan coba-coba memecah belah kami. Bullying di penjara bukan perbuatanku, harap Tuan Shen mengerti. PR, bagaimanapun juga, kita sudah punya hubungan begitu lama. Hubanggen, kamu bahkan bisa menjebak kakak kandungmu sendiri, apalagi aku. Diamlah, aib keluarga jangan dibeberkan, kecilkan suaramu. Apapun itu, kita bicara di rumah saja. Pulang? Pulang ke rumah apa? Bukankah rumah ini sudah lama kamu hancurkan berantakan? Chu Ming, ada yang melaporkanmu mencuri organ secara ilegal. Mohon kerja sama Anda untuk kembali dan menjalani investigasi. Mencuri organ? Kalian salah, pihak lain menyediakan. Bukti yang jelas, bagaimana mungkin? Aku melakukannya dengan sangat rahasia. Siapa sebenarnya yang melaporkanku? Siapa di antara kalian? Aku. Kakak, pasti kamu mendengar desas-desus dari Chu Feng, ya? Bukan aku yang melakukannya. Semua bukti ini aku yang selidiki sendiri, Chu Ming. Kamu tidak hanya mencuri hidup Xiao Feng, kamu juga ingin nyawanya. Bukan, Kak, bukan aku. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Tolong cabut tuntutannya ya. Benar atau tidak, lakukan tes sumber ginjal, pasti ketahuan. Selesai. Xiaoming, Ada APA, aku akan membantumu menyelesaikannya. Xiao ya, mereka memfitnahku mencuri ginjal Chu Feng. Kamu penggakra hebat, tolong aku. Xiaoming, tenang, aku percaya padamu. Gao Xiao ya, kamu masih sama menjijikannya. Kamu yang melaporkan Xiaoming, ya? Aku perintahkan kamu untuk segera mencabut tuntutan. Berdasarkan apa kamu berani menyentuh suamiku? Nona Shen, aku. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Saya Papan. Bawa pergi. Jangan, Xiao Feng. Lepaskan aku. Ayah, bagaimana ini? Xiao Ming, tenang. Ayah pasti akan mengerahkan segalanya untuk menjagamu aman. Tuan Chu, aku selalu penasaran, kenapa kamu begitu baik pada anak angkatmu? Semuanya, lihat layar besar. Karena Chu Ming adalah anak haramnya, dulu dia yang membawamu. Diam-diam, bukan penculik yang membawamu pergi. Tak heran dia selalu ingin membunuhku. Ternyata sejak lahir, dia sudah membenciku. Bahkan rekaman CCTV ini, kamu bisa mendapatkannya. Hal seperti ini, kalau aku mau cari, bukanlah hal yang sulit. Benar-benar tidak menyangka, hari ini aku malah jatuh ke tanganmu dan Chu Feng. Terima kasih atas kerja kerasnya. Ayo pergi. Xiao Feng, aku sudah tidak punya apa-apa lagi, hanya ada kamu, nak. Nyonya Chu, mungkin Anda terlalu sibuk sampai lupa. Waktu itu aku memotong jari. Untuk membalas budi kelahiranmu, sekarang kita sudah tidak ada hubungan lagi, kamu baik-baik saja. Ayo kita pergi. Aku sudah menghubungi dokter terbaik di dunia. Segera akan mengatur operasi, kakimu pasti bisa sembuh. Hidupku akhirnya kembali ke jalur yang benar. Lihat, ini APA? Bukankah ini yang aku berikan padamu dulu? Kenapa kamu masih menyimpannya? Mulai hari ini, kamu berada di bawah perlindunganku, berani-beraninya menyentuh pria aku. Pikir-pikir dulu, bisa lewat aku atau tidak. Baik.